Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berbagai struktur organisasi, berbagai kultur perusahaan dan aspeknya, sumber daya yang harus dimiliki perusahaan. Ya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi perusahaan. Jadi, struktur organisasi itu garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi ini dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidangnya dan keahliannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kultur budaya dalam perusahaan dan juga aspek dalam perusahaan. Yang pertama, kultur atau budaya dalam perusahaan. Budaya perusahaan sendiri adalah keyakinan, nilai kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Budaya memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan. Nah, aspek dalam perusahaan sendiri ada beberapa macam. Di sini ada beberapa macam kultur atau budaya dalam perusahaan. Yang pertama, visi. Visi sendiri adalah elemen budaya perusahaan yang paling sederhana namun bersifat mendasar, sebab semua budaya perusahaan akan dimulai dengan visi. Visi perusahaan ini akan menentukan tujuan seperti apa yang akan dicapai oleh si perusahaan secara umum. Jadi, ketika tujuan suatu perusahaan telah jelas, maka setiap karyawan yang ada di dalamnya dapat lebih mudah mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, nilai perusahaan. Jika visi perusahaan berperan untuk mengarahkan tujuan perusahaan, berbeda dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini akan memberikan pedoman terhadap perilaku dan pola pikir yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Nilai perusahaan menjadi pedoman moral dan praktik kehidupan dalam budaya perusahaan secara umum. Yang ketiga yaitu praktek. Budaya perusahaan tidak dapat terbentuk hanya dengan menentukan nilai yang diusung saja, tetapi budaya perusahaan juga dibentuk dengan adanya implementasi nilai-nilai tersebut dalam berbagai lini di perusahaan itu sendiri secara praktikal. Yang keempat, orang. Budaya perusahaan juga dapat dibentuk bila ada orang-orang yang berbagi nilai serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk merangkul ide tersebut. Itu sebabnya budaya perusahaan yang baik membutuhkan strategi perekrutan yang tepat untuk mengisi sumber daya manusianya secara koheren dengan budaya perusahaan itu sendiri. Yang kelima, tempat kerja. Tempat kerja juga menentukan budaya perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan pada tempat kerja yang mengusung konsep terbuka, tentu akan kondusif untuk perusahaan yang mengusung budaya kerja kolaboratif antar karyawannya. Dan sebaliknya, jika tempat kerja mengusung tema kantor dan sekat-sekat antara divisi, maka budaya perusahaan yang dianut lebih formal dan sektoral. Nah, untuk terakhir yaitu narasi perusahaan. Sejarah dibentuknya perusahaan perlu diidentifikasi dan diceritakan kembali melalui narasi bagi orang-orang dalam suatu perusahaan. Hal ini akan menjadi salah satu sumber budaya perusahaan yang akan bersifat berkelanjutan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai aspek dalam perusahaan. Aspek ini ada 5. 1. Aspek hukum atau legalitas.
Aspek hukum akan membahas apakah perusahaan yang akan kamu dirikan itu diperbolehkan dari sisi hukum atau dilegalkan atau tidak. Tujuan melakukan analisis pada aspek hukum ini adalah untuk meneliti keaslian, keakuratan, dan kesempurnaan dari dokumen yang diperoleh. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi menjadi hal penting yang harus ditinjau oleh jasa pembuatan studi kelayakan dalam perencanaan, karena untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan. Dalam aspek ini juga nantinya ditelaah apakah suatu perusahaan yang akan berdiri memberikan manfaat secara ekonomi kepada berbagai pihak atau justru sebaliknya. Untuk aspek budaya sendiri akan dipertimbangkan apakah perusahaan tersebut berdampak negatif terhadap adat istiadat di wilayah setempat atau tidak. Ini juga bisa termasuk dalam aspek lingkungan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini, jasa pembuatan studi kelayakan akan membahas terkait dengan pertanyaan, adakah peluang pasar bagi produk yang dihasilkan perusahaan? Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap aspek pasar dan pemasaran, yaitu kita harus melihat potensi pasar, lalu jumlah konsumen, lalu situasi persaingan seperti apa, lalu strategi pemasaran, lalu daya beli masyarakat, yang terakhir posisi produk dalam pasar. Selanjutnya, aspek manajemen. Tujuan dari aspek manajemen salah satunya adalah untuk mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan saat proses perencanaan maupun pelaksanaan bisnis berlangsung. Yang terakhir, aspek keuangan. Aspek ini akan membahas tentang berapa besar dana yang akan dikeluarkan dan diterima oleh perusahaan. Ini adalah aspek terpenting di setiap organisasi atau perusahaan karena tujuannya membangun usaha adalah untuk mengembalikan modal dan beberapa banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah sumber daya yang harus dimiliki perusahaan. Ada 6 sumber daya. Yang pertama, man atau manusia. Dalam ilmu manajemen, faktor man ini menjadi faktor utama dan paling menentukan. Hal ini karena manusialah yang menyusun tujuan dan melakukan semua proses untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, jika tidak ada faktor yang satu ini, maka tujuan perusahaan tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, faktor money atau uang. Jenis yang kedua ini uang yang merupakan modal yang dibutuhkan untuk membayar seluruh tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Selain itu, uang juga diperlukan untuk membeli bahan baku, biaya transportasi, membayar listrik, biaya administrasi, dan biaya operasional perusahaan lainnya. Yang ketiga, material atau fisik. Material ini bisa berbentuk sarana-prasarana atau bahan baku yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaatnya yaitu supaya perusahaan bisa memiliki standarisasi bahan seperti dalam hal ukuran, jumlah, merek, dan jenis bahan baku. Yang keempat, mesin atau teknologi. Mesin atau teknologi ini juga dibutuhkan untuk mengubah bahan baku, mengubah produk yang siap jual. Jika perusahaan menggunakan teknologi atau mesin, maka perusahaan tersebut bisa bersaing dengan kompetitornya. Oleh karena itu, mesin adalah sumber daya yang krusial dalam proses produksi. Selanjutnya, metode. Metode merupakan tata kerja yang perusahaan gunakan, baik membuat produk atau mengelola sumber daya perusahaan lainnya. Yang terakhir yaitu market atau pasar. Jenis sumber daya usaha lainnya yaitu market atau pasar. Pasar ini merupakan kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi terhadap sebuah jasa atau produk. Pemasaran juga sangat penting karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.
Nah, pemasaran ini diperlukan agar pelanggan menjadi tertarik dengan produk yang dihasilkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.